Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan kelas doktoral. Kami cuma 7 orang dari 7 negara. Ngaji itu di ruang privasinya beliau. Ya kayaknya lebih besar sedikit daripada musola kita. Ya kurang lebih hampir sama. Ya ruang pribadinya ruang yang dulu yang sejak 2001 dipenuhi dengan kitab-kitab, sehingga Masya Allah 3 jam kami diajar sama beliau. Diawali dengan menulis nama Muhammad, baru beliau menulis huruf mim saja beliau sudah menangis. Saya bilang, ya Allah, ada apa ini? Kok seolah-olah tangannya tidak kuat untuk melanjutkan coretannya, hanya bisa menangis saja. Saking dalamnya cintanya kepada Rasulullah SAW. Untuk menyelesaikan nama Rasulullah Muhammad ditulis di papan tulis saja, Masya Allah. Berkali-kali beliau kemudian harus duduk kembali, air matanya Masya Allah. Dan kami hanya dihiasi dengan pemandangan tangisan beliau. Seharusnya kuliah doktoral itu saat itu 3 jam. Saya hitung, paling banyak beliau berbicara 20 menit. Selebihnya hanya dengan air mata dan tangisan saja. Maka bisa terbayang bagaimana kalau sahabat yang jumpa dengan Rasul, bagaimana kalau kita yang diajar oleh sahabat. Satu orang yang terjaga nasabnya, terjaga sanad keilmuannya, terjaga batinnya, Masya Allah, untuk menuliskan nama Rasulullah Muhammad SAW saja sudah menangis luar biasa. Jadi kalau kita mondok, hari ini kita mondok, hari ini kita belajar satu huruf, hari ini kita telah membangun istana untuk ibu bapak kita. Hari ini kita telah menghiasi singgasana yang akan kemudian, Masya Allah, ibu kita, bapak kita juga akan bangga punya anak seperti kita. Bahwasanya orang yang ingin membuktikan rasa cintanya kepada ibu dan bapaknya adalah orang yang rela memenjarakan dirinya di penjara suci. Saya yakin seusia kalian semua, seusia para santri, gejolak hati yang ada di dalam diri kita itu berontak sebenarnya. Ingin tahu tentang PUBG, ingin tahu tentang game ini dan itu. Bahkan saya cuma tahu namanya, nggak tahu juga. Ada berontak itu dalam hati kita. Tapi apa yang terjadi? Kita mujahadahkan diri kita. Kita penjarakan hati dan perasaan kita. Bahkan kerinduan itu adalah sesuatu yang pasti dan mutlak antara anak dan ibu. Itu pasti. Tapi jangan lupa, ketika kerinduan itu semakin memuncak, bayangkan wajahnya, sebut namanya, teriak dalam hati kita. Semakin kuat kita teriakkan dalam hati kita. Orang teriak dalam hati itu seperti orang yang nyelam di laut. Full power dia teriak, suaranya tidak ada yang dengar. Bayangkan wajahnya ibu kita. Ketika kita tarik nafas kita, bayangkan aroma asap dapur yang lekat di pakaian di dasternya ibu kita itu tercium. Ketika kemudian kita sedikit sakit dan sebagainya, bayangkan seolah-olah suara yang begitu lembut dari ibu kita datang menyapa kita dengan bahasa yang sederhana. Siapa tuh? Kerinduan ini kemudian akan menjadikan penduduk langit sana melihat satu buah cahaya yang begitu besar sekali. Seperti mana penduduk bumi ketika dia melihat ke langit sana. Maka Masya Allah, tangisan kerinduan dengan teriak. Hari ini di tempat ini kita bisa berkumpul dengan ibu. Kita bayangkan wajahnya, sebut namanya,
teriak dalam hati kita. Semakin kuat kita teriakkan, semakin kuat kita teriakkan, semakin kuat kita teriakkan. Bayangkan wajahnya. Hadirkan kerinduan, rindukan dan cintakan dia. Maka kita beritahu ibu, kami rindu. Semua bermangga, bayangkan wajahnya. Ibu kami rindu. Tapi kemudian kita intisab. Kun muhtasimun fa inna muradi faman radiya falahu ridha. Kun muhtasimun, jadilah kalian orang-orang yang intisab. Curhat kepada Allah, ya Allah kami rindu ya Allah. Kami manusia biasa. Kerinduan itu adalah sesuatu yang pasti dan manusiawi dalam diri kami. Namun ya Allah, izinkan gantikan kerinduan ini dengan perjumpaan di pintu surga bersama ibu bapak kami. Gantikan kerinduan ini ya Allah, untuk kami buktikan kami ingin persembahkan kado terindah kepada ibu bapak kami. Jangan katakan saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya dunia dan sebagainya. Ibu bapak kita tidak menantikan kita. Kenapa hari ini juga ibu kita, dia kuatkan dirinya, dia kuatkan dirinya, dia kuatkan hatinya. Bahkan Masya Allah, terkadang kita lupa, tidak sadar. Boleh kita hitung berapa penghasilan yang kita punya bapak? 500.000, 1 juta, 2 juta. Ternyata dari sekian banyak penghasilan yang kita punya bapak, 70% dari penghasilan itu ibu kita sisihkan untuk si cantik yang sedang mondok, untuk si tampan yang sedang menuntut Quran. 70% daripada pembelajaran rumah tangga. Bayangkan ibu kita wanita hebat. 30% itu dia cukupkan untuk semua keperluan rumah tangga, bayar listrik, bayar air, siapkan makanan selama sebulan. 30% daripada pembelanjaan rumah tangga. Kenapa coba ibu kita rela membuat semua itu? Bapak kita yang telah mengikhlaskan dirinya, kulitnya terbakar pada matahari, berjalan ke sawah, ladang, empang, kebun tanpa menggunakan alas kaki. Bisa terbayang keriput kulitnya, pecah tapak kakinya, dialah bapak kita. Bapak kita hanya akan bangga ketika bisa menunggu kapan baju bekasnya anaknya dilemparkan. Dan terkadang kami jumpa seorang bapak ketika dia berjalan ke sawah, ladang, empang, kebun, menggunakan pakaian yang bercorak wanita, bercorak perempuan. Kenapa? Dia tunggu kodok baju bekasnya anaknya kapan dia lempar, dan dia bangga, dia membuktikan saya punya anak gadis. Baju yang berwarna pink, kembang-kembang dipakai, kita punya bapak ke sawah, ladang, empang, kebun, dia tunggu baju bekasnya anaknya. Kami menghampiri, ditanya, Pak, kenapa tidak pakai sandal ke kebun, tidak pakai sandal ke empang? Apa dia bilang? Bapak kita renungi itu. Bapak kita jawab, supaya si cantik bisa pakai sepatu mengkilat. Maka hari ini kita harus malu, rindu harga dalam diri kita, bukan menjadikan kita bangga dan sombong. Ketika kita menggunakan sepatu mengkilat, kita harus malu. Ternyata di balik sepatu mengkilat itu ada gambar tapak kakinya bapak kita yang termakan oleh tanah. Pecah tapak kakinya bapak kita telah menjadi saksi untuk kita semua. Ketika bapak kita ditanya, Pak, kenapa kita pakai baju perempuan, baju bekas yang sobek, dia bilang, ada orang anak gadis. Saya bangga pakai ini. Terus kenapa sih kita pakai ini? Supaya si cantik, si tampan itu bisa menggunakan pakaian yang mengkilat. Maka kalau hari ini kita pakai pakaian yang mengkilat, kita bayangkan di balik pakaian mengkilat kita ada kulit yang terbakar matahari, ada pundak yang telah keras, dialah bapak. Maka jangan dihianati perjuangannya. Kita doakan senantiasa hidayah ke atasnya. Kenapa kemudian bapak kita rela menjalani hidupnya seperti itu? Ibu kita rela memenjarakan dirinya di dapurnya sepanjang tahun. Dia tak pernah meninggalkan
meninggalkan dapurnya. Karena yang dirindukan mereka ini adalah orang yang telah dikuatkan oleh percikan doa keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa ibu kita rela menjalankan dirinya di dapur? Kenapa bapak kita rela berjalan ke sawah dan gempang kebun tanpa menggunakan alas kaki? Karena percikan doa keluarga Nabi Ibrahim yang dijelaskan dalam Al-Quran telah menguatkan jiwanya. Yang dia harapkan apa? Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku untuk menjadi penyejuk pandangan mataku. Kapan bisa kita sejukkan matanya bapak kita? Kapan bisa sejukkan matanya ibu kita? Sejuknya mata ibu dan bapak kita bukan ketika kita bisa berikan segenggam emas, tidak. Sejuknya mata dari ibu dan bapak kita bukan ketika kita bisa putar rumahnya, tidak. Tapi sejuknya mata ibu dan bapak kita hanyalah ketika Israil malakul maut ingin menjemput dia. Ketika Israil malakul maut ingin mencabut nyawanya. Yang dirindukan oleh ibu dan bapak kita, mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia cakap mukaku. Mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia jambak rambutku. Mana tangan-tangan kecil anakku yang dia nantikan ketika Israil mencabut nyawanya. Ibu bapak kita dalam keadaan sakaratul maut, dia cari-cari qurrata a'yun. Adakah tangan itu ya Allah hari ini akan menjadi penyejuk mataku? Adakah tangan-tangan kecil itu hari ini ya Allah akan menjadi tangan-tangan anak yang soleh dan soleha? Dia datang mengusap kepalaku, dia datang memulai rambutku. Wallahi ya Allah, bangga ibu bapak kita, dia lupakan semua penderitaan dan kesusahan ketika tangan-tangan kecil anaknya bisa datang mengusap kepalanya dan memulai rambutnya. Ketika Israil malakul maut dia datang ingin melaksanakan tugasnya mencabut nyawa ibu dan bapak kita menemui kematiannya. Yang dinantikan dan dicari ibu bapak kita, mana suara anakku yang dulu sering mengganggu tidurku di malam hari dengan tangisannya? Mana suara anakku yang dulu sering menggaduhkan rumah tangga ini dengan teriakan-teriakannya? Wallahi ya Allah, ibu bapak kita akan mencari, kita semua juga akan cari nanti. Ketika kematian itu datang, maka dia cari qurrata a'yun. Ya Allah, adakah suara itu ya Allah hari ini bisa datang untuk menyejukkan pandangan mata kami? Karena sejuknya mata ibu dan bapak kita adalah ketika suara yang begitu lekat di telinganya, yang lekat di hatinya, telah bangkit menjadi suara anak yang soleh dan soleha. Ditauhidkan di telinganya dengan la ilaha illallah. Wallahi Allah, ini adalah harta kita yang sedang kita buat, yang sedang kita kemas untuk kita persembahkan kepada mereka ibu dan bapak kita. Dan sangat hebat luar biasa lagi ketika seorang santri dan santriwati dia penjarakan dirinya di penjara suci yaitu pondok pesantren. Mungkin dia tidak hadir di sisi ibu bapaknya ketika sakaratul maut. Dia tak berada di sisi ibu dan bapaknya ketika dia sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala utus para malaikat, perintahkan kepada malaikat 70 malaikat untuk menggantikan seorang santri dan santriwati, menghibur ibu dan bapaknya, mentalkinkannya, menjadikan dia mati dalam keadaan tersenyum. Maka sekali lagi kita harus semangat senantiasa dalam pondok pesantren, dalam nyantri. Kita harus semangat dalam Quran, semangat dalam kitab, karena yakin di balik perjuangan kita hari ini ada keindahan yang akan kita berikan kepada mereka ibu dan bapak kita. Semoga motivasi ini bisa menjadikan kita lebih semangat lagi dan kita harus punya target.
ketika kita mondok target kita, insya Allah Ramadan ini ya saya target ya khatam sutra, khatam kubra atau dan sebagainya. Insya Allah Ramadan ini saya target bagaimana daripada ya arba'in ataupun hadis-hadis yang lain dan sebagainya kita fikih saya khatamkan, maka insya Allah kita ini kalau punya target ya apa ya perjalanan dan langkah kita itu akan tertata ke depan.